Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ada di rumah, semoga masih semangat untuk belajar walaupun belajarnya belum di sekolah tapi lewat daring. Semoga masih tetap semangat dan terus saksikan video-video pembelajaran berikut ini. Pada kali ini, dalam video kali ini, Bapak akan membahas terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tema 6 subtema ketiga. Dalam subtema ketiga, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar terkait dengan kata kunci dari teks eksplanasi. Kemarin dari subtema 1 dan subtema kedua sudah dijelaskan mengenai teks eksplanasi itu apa, yaitu teks yang menjelaskan suatu peristiwa. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan cara mencari kata kunci. Kata kunci ini tolong untuk diperhatikan anak yang ada di rumah. Kata kunci itu berbeda sama kalimat utama atau kalimat pokok. Kalau kata kunci yaitu namanya saja kata kunci, yaitu kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks, itu kata kunci. Kalau kalimat utama atau bahasan pokok itu merupakan inti dari satu paragraf tersebut. Nah, itu perbedaannya. Untuk lebih jelasnya bisa untuk disaksikan di samping Bapak. Ini ada satu paragraf. Nah, marilah kita untuk mencari kata kunci dari paragraf berikut. Dari pengertian di atas kata kunci, maka ini ada dari paragraf di samping ada kata yang sering muncul. Nah, itu namanya kata kunci, dan yang sering muncul itu adalah gagang sendok. Berarti dalam paragraf tersebut kata kuncinya adalah gagang sendok. Seperti ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan penjelasan bahasa Indonesia adalah mengenai meringkas teks eksplanasi. Setelah belajar kata kunci, sekarang meringkas teks eksplanasi. Meringkas itu berarti kita mencari inti dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Nah, untuk mencari ringkasan atau membuat ringkasan bisa mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, itu kita membacalah teks dengan sesama. Jadi kita membaca semua teksnya dengan runtut dan semua kita baca. Jangan hanya sepotong-sepotong atau sepenggal-sepenggal. Dan membaca ini kalau misalkan satu kali belum paham, bisa dilanjutkan 2 kali atau 3 kali. Itu pertama membaca, bacalah teks dengan sesama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi atau mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Namanya saja bacaan atau teks itu kan lebih dari satu paragraf. Oleh karena itu dari setiap paragraf itu dicari pokok pikiran atau kalimat utamanya. Itu langkah yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu tuliskan pokok pikiran yang ditemukan menggunakan bahasamu sendiri. Jadi tuliskan pokok pikiran yang sudah dicari tadi, ini menggunakan bahasa kamu sendiri. Kalau kamu misalkan soalnya apa? Bahasa penyampaian antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Mungkin si A bahasanya ada yang suka bahasa lelucon, bahasa yang serius, si B tidak suka seperti itu. Oleh karena itu, kalau menuliskan pokok pikiran menggunakan bahasa yang sering digunakan atau kata-kata yang mudah bagimu. Terus kemudian nomor 4, rangkaianlah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang patuh dan mudah dipahami. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini periksa kembali apakah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu ada namanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terus kemudian materi selanjutnya adalah menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Jadi kalau yang tadi untuk meringkas kan juga kita harus membaca. Nanti untuk menulis kembali informasi dari teks eksplanasi, yang pertama itu perhatikan judul atau tema dalam teks tersebut membahas terkait dengan apa.
Kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, temukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Terus yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut sesuai dengan bahasa kamu sendiri, serta gabungkan menjadi paragraf yang baru yang utuh, yang nanti paragraf tersebut merupakan cerita dari bacaan yang kamu baca. Jazakumullah khairan katsira. Itu tadi penjelasan dari Bapak terkait dengan tema 6 subtema ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga di video-video selanjutnya kita bisa belajar lebih banyak lagi terkait dengan pelajaran tema 6 atau tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.